Selanjutnya Pak Johan Rosihan dari PKS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Menteri Pertanian dan Wakilnya, Pak Menteri Perikanan, Kelautan dan Wakil, para dirut yang hadir beserta seluruh jajaran mitra Komisi 4 yang saya hormati. Izinkan Bu Ketua, saya ingin fokus berbicara tentang dampak krisis terhadap pangan kita. Ya, saya ingin katakan Pak Menteri bahwa ketahanan pangan itu jangan diukur pada kondisi normal, tetapi kondisi pangan itu akan diuji ketika krisis itu datang. Nah, apa yang dipaparkan tadi itu, saya belum lihat ujungnya gitu, bahwa semua kementerian kita ini belum membuat skenario krisis. Tadi sudah disampaikan, di awal kita akui bahwa ada perang. Ya, ada perang di Iran, Israel itu, dan itu mempengaruhi pangan dunia. Maka menurut saya mustahil sekali kalau pangan nasional kita tidak terpengaruh. Yang pertama bahwa neraca pangan kita digambarkan surplus dan stok beras kita kuat. Tetapi mari kita elaborasi lebih dalam. Apa yang membuat neraca pangan kita surplus? Apa isinya? Kedelai impor 25 juta ton. Kita hanya bisa produksi 300. Gandum 100% impor. Susu defisit 3-4 juta ton. Pakan ikan 89% itu dari impor. Daging 30-40% itu impor. Yang ingin saya katakan bahwa surplus pangan kita itu sangat tergantung dari kondisi global. Artinya ketika kondisi pangan global itu terganggu, maka pasti pangan kita terganggu. Nah, apakah aman yang kita sebut ini, ya? Sebut ini kita bergantung kepada ini. Saya ingin katakan mungkin kita dari neraca ini tidak tergambar krisis kita, tapi angka ketergantungan kita itu sangat tinggi. Karenanya mau tidak mau Pak Menteri yang saya hormati, Bu Ketua yang saya hormati, kita harus membuat skenario krisis. Dari paparan tadi saya tidak melihat sense of crisis dari Kementerian baik Pertanian maupun dari KKP maupun para dirut yang ada. Tidak ada yang bisa memproduksi yang bisa memprediksi perang ini, Pak. Pak Menteri tadi sudah akui bahwa BBM aman, tapi ada disclaimer-nya sampai bulan Juni. Siapa yang bisa pastikan bulan Juni itu perang ini selesai? Nah, karena itu dalam perencanaan saya pikir kita harus buat beberapa skenario. 1-2 bulan perang ini selesai, 3-4 atau termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi soal kita mau transisi dari BBM, solar misalnya ke metanol. Pertanyaan saya, kita butuh berapa waktu untuk menyiapkan pabrik-pabrik ini? Ya, saya paling tidak 3-10 tahun ke depan. Jadi ini rencana jangka menengah, jangka panjang oke, Bu. Tapi untuk jangka pendek, Pak, ya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Karena perang ini mungkin bisa eskalasinya sampai 6-1 tahun ke depan. Yang kedua, dalam paparan ini sekali lagi kita mengakui dua hal. Kita mengalami tekanan ganda. Ada tekanan domestik, sudah kita prediksi akan terjadi El Nino berkepanjangan. Tapi dari sisi global, geopolitik, kita juga mengalami dampak perang ini yang berpengaruh kepada bukan hanya BBM, tetapi juga nilai tukar, Pak. Banyak pengamat ekonomi yang kita baca di media, mereka mengatakan bahwa semua alarm krisis itu sudah menyala. Asumsi APBN kita sudah melampaui semuanya. Ya. Harga minyak yang diasumsi kita 70 dolar per barel misalnya. Sekarang sudah pakai 120, Pak. Ya. Bahkan ketika pemerintah kemarin mengumumkan tidak ternaik BBM, ada syaratnya. Tidak melampaui angka 120. Ya. Siapa ini fluktuasinya sangat
sangat Pak, sangat amat, sangat tidak menentu. Karenanya menurut saya sekali lagi perlu dibuat skenario. Kita harus pastikan bahwa pengamanan pupuk nasional, subsidi, bagaimana bentuk tambahannya, pengendalian logistik kita bagaimana. Nah, yang terakhir Bu, yang ketiga, stok kita digambarkan cukup surplus bagus. Sebelum saya masuk rapat ini saya cek harga pasar tadi Pak. Minimal di kampung saya Pak Menteri, yang sering didatangi Pak Menteri Pertanian, terima kasih Pak. Ya, cabai naik Pak 38%. Minyak langka dari kemarin di Sumbawa, minyak langka. Ya. Bahkan hari ini minyak curah saja sudah tidak ada di pasar. Daging naik sampai 20%. Beras naik, Pak. Yang kita bilang swasembada beras naik, Pak. Di pasar Barang Biji, di pasar Seketeng Sumbawa. Ya. Bahkan yang beras biasa, bukan yang kemasan itu, Pak. Itu sudah pada 30.000 harganya. Ya. Telur juga naik. Sekarang harga telur, satu telur itu 3.000 di pasar Seketeng. Nah, saya ceritakan ini kepada dalam forum ini Pak, ya. Jangan sampai kita menggambarkan bahwa kondisi kita baik-baik saja, tetapi semua orang nonton TV Pak, bahwa perang pasti menimbulkan krisis. Saya catatkan bahwa ini adalah ulah spekulan mungkin. Karena menurut saya tidak cukup stok itu hanya bagus di kertas, di data-data ini, tapi di lapangan kita tidak bisa kontrol. Karena itu Satgas mungkin perlu Nah karena itu kalau kita ingin membuat skenario krisis Pak, saran saya adalah tidak butuh hanya koordinasi, yang dibutuh itu adalah komando. Pertanyaan adalah siapa komando ketahanan pangan kita di dalam krisis ini, siapa yang kasih perintah? Nah, jangan berlindung di amanat presiden. Amanat presiden tadi sudah disebutkan 1, 2, 3, semua menteri dan direktur sudah, oh amanat presidennya begini-begini. Langkah konkretnya di pangan bagaimana? Jangan sampai ketika kita terus menyampaikan amanat presiden, nanti ketika harga telur naik, itu presiden kita salahkan. Padahal para pembantu presiden tidak membuat langkah-langkah yang konkret bagaimana mengamankan amanat presiden itu. Karena itu di ujung buku tua saya menyarankan agar kita Komisi 4 meminta kepada kementerian ini untuk membuat skenario krisis bagaimana menjaga ketahanan pangan nasional kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.